Kenaikan ini disebabkan oleh rendahnya permintaan dari negara-negara pengimpor utama dan persaingan harga dari minyak bunga matahari dan minyak canola. Mengutip keterangan resmi dari Malaysian Palm Oil Council, MPOC, perkiraan defisit pasokan minyak sawit Indonesia sebesar 0,24 juta ton pada tahun 2024. Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Itulah tadi berita yang kita dapat ya teman-teman ya, karena memang dampaknya ini memang terlihat sekali di semua pabrik-pabrik ya teman-teman ya. Buah ini turunnya sampai sekarang ini 100 rupiah ya teman-teman, tiap harinya turun ya. Nah makanya ini terakhir kita ngantar kemarin harga segitu kalau di pabrik saya, dan sekarang di pabrik saya ya harganya adalah 24. Nah kalau pabrik yang baru buka ini masih harganya 26. Makanya untuk pabrik di sini sendiri dia kedatangan mobil jadi sepi. Kemarin ya ngantri ya teman-teman. Nah untuk sekarang karena turun terus harga buah ya teman-teman. Padahal yang kita lihat ya dolar naik ya, berarti kalau kita lihat dolarnya naik jadi 16.500 ya teman-teman. Seharusnya harga buah ini seharusnya naik ya, karena kita jualnya pakai dolar ya, tetapi nyatanya nggak naik ya teman-teman, karena memang tadi itu ya persaingan minyak dunia ya, minyak khususnya minyak nabati ya, sejenis ya sejak nabati ini seperti minyak bunga matahari, bunga canola dan segala macam ya, buah canola ya, kita lihat ya semua itu minyak ya kita sebutlah minyak nabati lah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu yang menyebabkan harga sawit kita ini pada turun ya teman-teman di semua pabrik. Kalau tempat saya ya, nggak tahu di pulau lain ya. Kalau khususnya Kalimantan harga semua turun. Kita dapat infonya dari grup ya teman-teman, dari grup. Di situ kita lihat ini sangat buat kenangkat ngepek sekali imbasnya teman-teman, karena untuk sekarang kalau untuk harga segitu ya, terhitung harga sangat murah sekali ya teman-teman, karena semua sekarang pada mahal ya teman-teman ya. Kita lihat semua pada mahal. Contohnya seperti racun, pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya ya teman-teman, semuanya pada naik. Nah seperti itu jadinya untuk ongkos pengolahan untuk si sawit ini ya, dengan turunnya harga buah ya teman-teman, kita harus pandai-pandai dalam hitungan ya teman-teman, pandai-pandai dalam perhitungan. Kalau enggak kita tidak akan maju ya teman-teman. Karena contohnya upah ini yang belum naik sih, upah panen saja. Kalau sejenis upah pruning, upah penyemprotan, upah muat ini juga naik ya teman-teman. Memang wajar naik, karena harga BBM pun sekarang sudah mulai sebentar lagi akan naik ya teman-teman, untuk BBM subsidi ya, ini akan naik karena diganti dia menjadi lain Pertalite lagi ya. Kalau untuk solar memang naik turun ya teman-teman, karena barang subsidi non subsidi ya. Nah kita lihat, sedangkan produktivitas kita ya untuk buah sawit untuk sekarang ya, kalau saya lihat kalau rata-rata ya buah itu menurun ya produktivitasnya, alias trek ya teman-teman ya. Nggak tahu di tempat lain yang rajin-rajin mupuk saja yang masih buahnya hasil, tapi kita masih lumayan untuk sawitnya, kita dapat segini ini ya lumayan masih teman-teman, masih hitungan. Tetapi untuk perhitungan tonase segitu itu kita panennya sedikit lambat, jadinya nggak mencukupi ya teman-teman ya, nggak sesuai dengan luas lahannya ya teman-teman ya. Nah daripada itu kita mesti harus pandai-pandai, karena semuanya pada naik ya, sementara harga buah kita turun. Itulah efek dari buah turun ya. Padahal waktu itu harga sawit itu sudah menembus, awal puasa kita bisa menembus harga 22.700 ya teman-teman. Alhamdulillah cukup lumayan 2.700. Ini kembali anjlok turun lagi karena efek-efek itu tadi ya teman-teman ya. Efeknya sangat signifikan sekali dengan turunnya harga buah, sementara harga racun tidak mau turun ya, jarang dia mau turun. Dan upah-upah istilahnya upah buruh tidak mau turun ya teman-teman. Padahal ya kita
sekarang memang semakin meningkat ya teman-teman, apalagi ditambah lagi semua pajak dinaikkan ya, dan BBM juga dinaikkan ya, kita ngerti saja. Namun harga sawit untuk harga sawit segitu, wah sangat tidak imbang sekali. Ini saat-saat sulitnya, saat-saat terberatnya buat para petani, semuanya korbannya para petani ya teman-teman. Di mana-mana petani di Indonesia ini selalu menjadi petani yang tercekik ya teman-teman. Contoh saja ya teman-teman, contoh saja seperti kita petani sawit ini, sebenarnya sebagai petani tercekik sebenarnya teman-teman. Nah, banyak sudah petani ini yang gulung tikar ya teman-teman. Contoh petani karet, padahal harga karet ini kena bahan baku susah, sebenarnya banyak besar hasilnya, tetapi dibeli oleh toke-tokenya atau pengepulnya sangat murah sekali. Nah, ini kita teman-teman bisa lihat ya, kondisi di pabrik seperti ini. Tapi masih ada sih buah orang tuh, masih ada ya lumayan, tapi mulai sedikit ya. Ya untung-untung kalau masih dapat 2 hektar itu masih dapat ya 2 ton ya teman-teman, masih untung itu, masih kalau bisa dapat 2 ton tembus dapat segini, ini 2 tonan ya teman-teman ya. Ya masih syukur ya, alhamdulillah. Seharusnya harga sekarang ini kalau zaman dulu ini harga 3.000, mungkin kena efek habis pemilu ini mungkin kali-kali ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman ya, mungkin info harga buah teman-teman seberapa tidak tahu, silahkan komen di kolom komentar ya.